Halo, perkenalkan aku Oktavila Zahra, NIM 23020111342. Di sini aku akan menjelaskan tentang salah satu produk olahan susu yaitu sour cream. Nah, apa itu sour cream? Menurut Samara Zahra tahun 2019, sour cream merupakan salah satu produk olahan susu yang berbentuk krim dengan rasa asam yang dibuat dengan cara fermentasi menggunakan bakteri asam laktat dan tambahan asam. Menurut Honcharov et al. Pada tahun 2021, sour cream merupakan produk olahan susu yang umum digunakan sebagai saus, kemudian salad dressing, penambah rasa pada sup, lalu bisa juga digunakan sebagai bahan untuk membuat panna cotta, lalu saus untuk berbagai gorengan, dan berbagai olahan lain. Untuk mengetahui pembuatan sour cream secara lebih lengkap, mari kita simak video berikut ini. Pembuatan sour cream dimulai dengan melakukan sterilisasi alat untuk menginaktivasi mikroba. Selanjutnya, langkah pertama adalah pembuatan krim kental dari susu pasteurisasi yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin selama 24 jam. Setelah 24 jam akan terbentuk lapisan krim kental di bagian permukaan susu. Ambil lapisan tersebut secara hati-hati dan masukkan ke dalam wadah terpisah. Masukkan kembali susu yang tersisa ke dalam kulkas dan diamkan kembali selama 24 jam. Ulangi proses pengambilan krim hingga 3 kali atau hingga lapisan krim susu telah habis. Simpan krim dalam lemari pendingin. Karena proses pembuatan heavy cream yang memakan banyak waktu dan bahan baku, maka digunakan heavy cream pasteurisasi siap pakai. Alat dan bahan lain yang digunakan adalah starter yogurt plain, lemon, sendok, jar kaca, kertas atau tisu, dan karet untuk menutup jar. Langkah pertama adalah memasukkan krim sebanyak kurang lebih 110 gram ke dalam jar kaca. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok starter yogurt plain, dan 1/4 buah atau 1 sendok makan ekstrak lemon ke dalam krim. Aduk seluruh bahan hingga tercampur merata dan bertekstur lembut. Setelah tercampur rata, tutup jar menggunakan tisu dan karet, kemudian siap difermentasi selama 24 jam. Sour cream dibuat dengan bahan baku berupa heavy cream atau krim kental pada susu. Nah, apa itu heavy cream? Jadi, heavy cream merupakan produk krim kental yang didapatkan dari proses pemisahan lemak susu. Kandungan lemaknya sekitar 36-40%. Menurut Krisnaningsih et al. Tahun 2020, secara sederhana krim kental diperoleh menggunakan metode pemisahan lemak susu dengan cara mendiamkan susu segar atau susu pasteurisasi dalam suhu rendah atau di dalam kulkas selama 24 jam. Nantinya akan terbentuk lapisan kental di bagian atas dan lapisan yang lebih encer di bagian bawah. Nah, lapisan kental yang di atas itulah yang disebut dengan krim susu atau lemak susu. Sedangkan dalam skala industri biasanya heavy cream atau krim kental ini diperoleh melalui pemisahan menggunakan krim separator. Disampaikan oleh Jali et al. Pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa bagian krim dari susu segar dapat dipisahkan dengan menggunakan alat bernama krim separator. Selain itu, menurut Hidayah et al. Tahun 2014, pemisahan lemak susu umumnya dilakukan menggunakan metode sentrifugasi, di mana lemak susu dalam bentuk krim akan terkumpul di bagian atas atau di bagian permukaan susu. Suhu rendah kulkas akan membantu proses pemisahan lemak susu dan skim susu sehingga krim akan lebih mudah diambil atau dipisahkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Krisnaningsih et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa krim
krim susu dapat diambil dengan mendiamkan susu segar di dalam kulkas selama beberapa hari. Menurut Masyurah et al. Tahun 2018, lemak susu berada di permukaan atas karena berat jenis lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan berat jenis protein atau berat jenis air yang terkandung di dalam susu. Setelah fermentasi selama 24 jam, tekstur sour cream akan menjadi semakin kental dan semakin stabil. Hal ini dipengaruhi oleh bahan baku, yaitu heavy cream, yang sebagian besar tersusun atas lemak susu. Menurut Jarley et al. Tahun 2018, komponen lemak akan meningkatkan total padatan pada bahan yang difermentasi, sehingga tekstur produk akan semakin baik dan tidak memisah membentuk whey. Selain faktor dari bahan baku, faktor lama fermentasi dan jumlah asam yang ditambahkan juga mempengaruhi perubahan tekstur dari sour cream ini menjadi lebih kental dan lebih stabil. Menurut Cahyani et al. Pada tahun 2019, kekentalan produk fermentasi susu dipengaruhi oleh konsentrasi protein, jenis bahan utama yang difermentasi, kemampuan bakteri asam laktat dalam fermentasi, dan total padatan bahan yang digunakan. Jadi fungsi dari pemberian lemon pada proses pembuatan sour cream adalah sebagai bahan tambahan asam yang akan membantu proses pembentukan tekstur sour cream melalui proses penggumpalan. Selain itu, rasa asam dari lemon juga akan membantu membentuk rasa asam khas pada produk sour cream. Hal ini sesuai dengan pendapat Shaina et al. Pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa penambahan asam dan aktivitas enzim merupakan faktor yang mempengaruhi penggumpalan susu. Penggunaan yogurt plain di sini berfungsi sebagai penyedia starter bakteri asam laktat yang akan membantu proses fermentasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Pratama et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa fermentasi susu umumnya akan menggunakan bakteri asam laktat yang akan menghasilkan asam laktat dan asam asetat. Kemudian, kedua asam ini akan membentuk karakteristik dari produk fermentasi tersebut. Proses fermentasi yang dipilih dalam pembuatan sour cream ini adalah selama 24 jam. Waktu fermentasi selama 24 jam dianggap optimal untuk menghasilkan produk fermentasi susu berupa sour cream karena menurut Purnomo et al. Tahun 2020, fase pertumbuhan bakteri asam laktat dan optimalisasi bakteriorisin optimal pada waktu inkubasi atau fermentasi selama 24 jam hingga 48 jam. Proses fermentasi akan membentuk karakteristik produk. Nah, lalu apa saja karakteristik yang terbentuk dari proses fermentasi ini? Yang pertama ada penurunan pH. Setelah fermentasi, pH produk sour cream akan semakin turun. Hal ini sesuai dengan pendapat Shaina et al. Pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa asam laktat yang terbentuk selama fermentasi akan menurunkan pH produk dan meningkatkan keasaman produk fermentasi susu. Pengaruh fermentasi yang kedua adalah memperpanjang umur simpan produk susu. Di mana menurut Pratama et al. Tahun 2020, bakteri asam laktat akan memproduksi asam organik, hidrogen peroksida, asam laktat, dan komponen bakteriorisin yang membantu melindungi produk pangan dari bakteri patogen. Pengaruh yang ketiga adalah produk olahan pangan dari fermentasi susu akan lebih mudah dicerna. Menurut Shaina et al. Pada tahun 2014, pemecahan protein akan meningkatkan daya cerna produk hasil fermentasi dan umumnya ditunjukkan dengan terbentuknya curd atau lapisan bertekstur kental pada produk fermentasi susu. Menurut Shaina et al. Pada tahun 2014, rasa asam yang muncul pada produk sour cream ini merupakan hasil dari penguraian gula susu oleh bakteri asam laktat selama masa fermentasi. Untuk warna dari produk cenderung tidak berubah.
yaitu tetap berwarna putih kekuningan seperti warna putih susu. Aroma asam khas fermentasi yang terbentuk dipengaruhi oleh adanya senyawa asetildehida, diasetil, asam asetat, dan asam-asam lain yang terbentuk selama proses fermentasi. Nah, setelah fermentasi, tekstur krim akan menjadi lebih kental dan padat karena protein yang terdapat pada krim mengalami koagulasi atau mengalami penggumpalan akibat pengaruh dari asam yang terbentuk selama proses fermentasi menggunakan bakteri asam laktat dan adanya tambahan asam dari lemon yang digunakan. Menurut Handayani dan Wulandari pada tahun 2016, protein susu terutama kasein akan menggumpal saat mendekati titik isoelektrik sebesar 4,6 dan menyebabkan protein mengalami penggumpalan yang akan meningkatkan viskositas produk fermentasi. Tekstur sour cream cenderung lebih padat dan stabil dibandingkan dengan yogurt yang memiliki tekstur yang kental akan tetapi masih dapat mengalir. Hal ini dikarenakan karakteristik dari bahan baku yang digunakan atau karakteristik dari krim atau heavy cream yang mengandung total padatan lebih banyak dibandingkan dengan total padatan yang terkandung pada whole milk. Menurut Wibawanti dan Rina Widyastuti pada tahun 2018, kekentalan produk fermentasi susu dipengaruhi oleh jumlah total solid, Sekian penjelasan mengenai proses pembuatan sour cream dan fenomena yang terjadi dalam proses pembuatan sour cream. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan sampai jumpa di video yang lain.